여보세요, 강태부 씨? Taemu yang merasa sudah dibohongi habis-habisan oleh Hari akhirnya memutuskan untuk segera pulang dan mengecek data karyawan tersebut. Dan pada akhirnya semua kebohongan itu benar-benar terbongkar. Taemu pun merasa sangat kesal jika mengingat semua kejadian yang telah mereka lalui bersama. Keesokan harinya, Taemu tiba-tiba menelepon Hari dan mengajaknya bertemu di kafe dekat kantor mereka. A few moments later. Tidak berselang lama, Geumhye akhirnya tiba di kafe. Geumhye pun meminta maaf datang terlambat karena ada rapat bisnis. Padahal saat ini Taemu sudah mengetahui siapa Geumhye sebenarnya. Singkat cerita, Taemu tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka dengan alasan akan ada rapat dengan seluruh tim divisi pangan, yang mana itu adalah divisi yang menaungi Hari. Mendengar ucapan Taemu, Hari pun kebingungan karena rapatnya akan dimulai sesaat lagi. Tahu jika akan ada rapat, Hari pun segera berlari meninggalkan Taemu. Sementara itu, Taemu memang sengaja melakukan itu karena ia merasa sangat kesal dengan ulah Hari. A few moments later. Hari yang pontang-panting menuju tempat kerjanya harus menelan pil pahit saat dari balik pintu kaca, ia melihat Taemu sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya yang lain. Apesnya, salah satu rekan Hari yang tiba-tiba muncul malah menyapa Hari dan mengabarkan jika Hari sudah tiba. 뭐해? 안 들어오고? 뭐 이게 이상한데? 저요? 라비올리 다시 만드세요, 시나리 씨. 저희가 시식회 때 평도 제일 좋았고. Singkat cerita, Taemu sengaja mengerjai Hari habis-habisan dengan menyuruhnya membuat ulang ravioli dengan alasan harganya terlalu mahal. Ia menyarankan pada Hari untuk menurunkan 20% dari harga produksi, namun cita rasa yang tidak berubah. Usai melampiaskan kekesalannya, Taemu lantas pergi dan kembali ke ruangannya. Sementara itu, Songhun mulai mempertanyakan perubahan sikap Taemu yang tiba-tiba berubah emosional terhadap Hari. Disinilah Taemu bercerita jika Shin Geumhye itu adalah Shin Hari. Itulah mengapa ia melakukan hal tersebut hingga membuat Hari menyesal sudah membohonginya. Hari sendiri terus-menerus melakukan percobaan dengan membuat ravioli sesuai keinginan atasannya. Namun berapapun kali ia telah mencoba, ternyata menurut Taemu rasanya masih kurang dan kurang. 다시. 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 Tentunya apa yang sedang menimpa Hari menuai simpati rekan-rekannya yang lain. Tapi sayangnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Taemu menemani kakek makan siang di kantin. Tapi siapa sangka Taemu melihat Hari dan Minwoo tampak asyik mengobrol. Disinilah Taemu mulai terbakar api cemburu. 여기 원래 완전 미어 터지는데. Di saat yang bersamaan, Hari juga tanpa sengaja melihat ke arah Taemu yang terus menatapnya. Panik, ia pun buru-buru kabur dan mengajak Minwoo pergi makan di luar saja. Taemu yang fokus memperhatikan Hari sampai tidak sadar jika sang kakek sedang mengajaknya ngobrol. Sampai akhirnya muncullah ide dari kakek untuk meminta Taemu mengajak Geumhye saat upacara pendirian perusahaan mereka. A few moments later. Taemu pun langsung menemui Geumhye dan menyampaikan undangan dari sang kakek untuknya. Menyadari jika ia tidak mungkin hadir, Geumhye pun melontarkan berbagai alasan yang membuat Taemu percaya. Padahal Taemu memang sejatinya sudah tahu jika Geumhye tidak mungkin datang, karena ia pasti ada di sana sebagai Hari. Alhasil, Taemu kembali berulah dengan mengatakan jika Geumhye terkena penalti karena tidak bisa menemaninya. Hari lantas meminta bantuan Yongso untuk meminjaminya uang. Tapi sedihnya, uang yang ia terima juga sangat sedikit karena sejak keluar dari rumah, kondisi keuangan Yongso juga pas-pasan. 미안해. 근데 요즘 나도 돈 좀 타더라. Keesokan paginya, Hari yang baru saja tiba di kantor mendapatkan kejutan dari timnya. Mereka mengabarkan jika Hari menerima penghargaan dari perusahaan, yang mana penghargaan itu akan diserahkan saat upacara pendirian dan akan diserahkan langsung oleh Presdir. 창립 기념일날 전주고. Awalnya Hari sangat bahagia mendengar kabar tersebut,
Tapi kebahagiaan di wajahnya seolah sirna saat menyadari jika Taemulah yang akan menyerahkan hadiah itu padanya. Ia pun seperti orang gila yang membayangkan apa yang harus dan akan ia lakukan jika itu sampai terjadi. Dimana di satu sisi Hari harus menjadi Geumhee dan di sisi lain ia menjadi dirinya sendiri yang menerima penghargaan. Saking stresnya, ia pun memutuskan untuk pergi minum-minum bersama ketiga rekannya. A few moments later. Hari yang terlampau mabuk sampai tidak sadar jika ia menelepon Taemu. Saat panggilan tersambung, Hari pun mulai berkata jika ia tidak bisa menghadiri hari ulang tahun perusahaan sang kakek. Di satu sisi, ia juga kebingungan bagaimana membayar penalti pada Taemu. Menyadari jika Geumhee dalam kondisi mabuk, Taemu pun berkata jika hal tersebut bisa dibicarakan besok. 진짜로 피치 못할 그런. 야? 지금 나한테 Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Taemu yang berusaha menghubungi Hari malah tersambung dengan mailbox. Panik, ia pun segera mencari keberadaan Hari yang malam itu mabuk berat. Taemu pun mencoba bertanya pada orang-orang yang ia temui dengan menyebutkan ciri-ciri Hari. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melihat orang dengan ciri-ciri tersebut. Sampai akhirnya, 으아, 진짜 강태호가 정신 차려봐요. 집에 가야죠. berhasil menemukan Hari, Taemu yang tadinya khawatir akhirnya bisa bernafas dengan lega karena Hari tampak baik-baik saja. Ia pun mengajak Hari untuk segera pulang. Tapi Hari yang sangat mabuk itu tiba-tiba mengatakan rahasia besarnya yang telah ia pendam selama ini. Hari yang merasa bermimpi bertemu dengan Taemu akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. 애가 시나리오가 말하니까 너무 속시원. Ia pun meminta maaf dan tidak lama setelahnya tertidur di pelukan Taemu. A few moments later. Taemu pun bersembunyi saat mendengar seseorang memanggil-manggil nama Hari. Rupanya ia melihat adiknya datang menjemput Hari dan bergegas membawanya pulang. A few moments later. Usai kejadian malam itu, Taemu pun akhirnya menjadi galau setelah mendengar pengakuan dari Hari. Sesampainya di rumah, ia terus-terusan teringat ucapan Hari saat di taman. Keesokan paginya, Hari bangun karena mendapatkan omelan dari sang ibu yang mendapatinya masih tertidur pulas. Saat bangun, Hari pun bertanya siapa orang yang mengantarkannya pulang. Sang ibu lantas menjawab jika adiknya menjemput Hari di taman bermain dan membawanya pulang dalam keadaan mabuk berat. Masih mengumpulkan seluruh nyawanya, Hari tiba-tiba mendapatkan telepon dari Kang Taemu. Di telepon, Taemu mengatakan jika mulai hari ini, Shin Geumhee dipecat dari perjanjian yang mengikat mereka dan Taemu memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan Geumhee. Usai mengabarkan hal tersebut, Taemu pun langsung menutup teleponnya. Hari yang masih dalam kondisi bingung berusaha mencerna ucapan Taemu tadi. Ia pun bersorak girang karena akhirnya ia terlepas dari semua beban dan tanggung jawab yang membuatnya tidak bisa hidup dengan tenang. Sesampainya di tempat kerja, semangat Hari pun tampak berkobar-kobar karena memang hatinya sedang berbahagia. Selain itu, ia juga menerima kabar dari rekannya jika Hari tidak perlu membuat ulang ravioli lagi sesuai perintah dari presidir Kang Taemu. Lagi-lagi, Hari merasa bahagia dan ia merasa jika kehidupannya benar-benar sudah kembali normal sebagai Shin Hari. Sementara itu, Taemu ditemani Song Hoon sedang melakukan perjalanan bisnis mereka ke New York. Disinilah Taemu tidak henti-hentinya melihat wajah Hari ada di mana-mana. Termasuk ketika ia sedang berbicara dengan rekan bisnisnya. 아, 그쪽한테 관심 뭐야? 응? Di tempat lain, kebahagiaan Hari sendiri tiba-tiba sirna saat kakek tiba-tiba meneleponnya. Rupanya, kakek merasa rindu ingin bertemu dengan Geumhee dan mengatur acara pertemuan mereka. Shin pun berpindah pada Yongso yang kala itu baru saja selesai mandi. Tiba-tiba lampu pemberian dari Junwoo terjatuh dan membuatnya hancur berkeping-keping. Tapi hal aneh pun Yongso temukan saat tanpa sengaja mendapati alat seperti kamera kecil ada di dalamnya. Ia pun teringat akan ucapan Jungwoo yang memintanya untuk meletakkan lampu tersebut di kamar tidurnya. Menyadari jika Jungwoo merekam kegiatannya diam-diam, Yongso pun memutuskan untuk segera ke kantor polisi.
Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran Junwoo dari belakang yang menanyakan kemana Yongso akan pergi. Takut dan panik, Yongso tanpa sengaja menjatuhkan barang buktinya. Disinilah Junwoo langsung mengambil dan memaksa akan memperbaiki lampu tersebut. Tidak lama setelahnya, Songhun muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Jungwoo pun memanfaatkan situasi tersebut dengan mendorong Yongso dan bergegas kabur. Yongso pun meminta tolong pada Songhun untuk segera mengejar Jungwoo karena pria tersebut telah merekamnya secara diam-diam. Singkat cerita, usai aksi kejar-kejaran yang sangat melelahkan, Songhun dan Jungwoo terlibat adu jotos. Tapi sayangnya, Songhun tidak menemukan barang bukti yang telah dibuang oleh Jungwoo. A few moments later. Sesampainya di kantor polisi, secara kebetulan Taemoo menghubungi Songhun untuk mengajaknya makan malam atas permintaan kakek. Tapi Songhun menjawab tidak bisa karena ia saat ini sedang berada di kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Geum-hye tiba dengan sebuah taksi dan berpapasan dengan Taemoo. Ia pun bertanya ada urusan apa Geum-hye datang ke restoran tersebut. Usai Geum-hye menjelaskan, Taemoo akhirnya paham jika kakek sengaja merencanakan acara makan malam tersebut tanpa memberitahu mereka semua. Dengan sedikit panik, Taemoo pun menanyakan pada Hari apakah temannya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak paham dengan maksud Taemoo, ia pun langsung ditarik oleh Taemoo sambil menyebutkan nama Shin Hari. 신하리 씨. 네? 방금